Apakah ada permainan institusi dalam memanipulasi unfilled order atau supply and demand? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel Edukasi Forex ya, di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, video kali ini video yang cukup mengedukasi. Saya pikir ini adalah informasi yang sangat bagus buat teman-teman semua. Dapat dari pertanyaan salah satu family NFT ke dalam Instagramnya Nusantara FX Community ya. Jadi ini ada di dalam menu question box-nya di sana. Kalau teman-teman belum follow Instagramnya tuh di pojok bawah sini ada tuh @Nusantara Efek Community. Cari di Instagram, di follow supaya teman-teman semua bisa dapetin update edukasi dan juga punya kesempatan kalau tiap weekend itu ada tuh question box yang isinya apapun yang teman-teman mau tanya tentang forex tuh apa aja bebas gitu di sana ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang apakah ada permainan sebenarnya dari institusi ya. Ini sebenarnya cukup menarik. Pertanyaannya dari Mas Ed Deriega ya. Kenapa kadang unfilled order tidak terfilled? Apakah malah buat UFO baru? Apa yang terjadi di institusi? Nah, gini teman-teman. Ketika teman-teman trading forex ya, teman-teman itu perlu tahu kalau ada permainan di dalam trading ini. Minimal teman-teman tahu ada gamenya dulu di sana. Tujuannya apa? Karena gini teman-teman, di dalam industri trading ya, industri forex secara keseluruhan, kita pakai kacamata garis besar dulu. Kalau teman-teman trading forex, itu ada yang namanya pemangsa, ada yang namanya mangsa atau korbannya gitu ya. Minimal teman-teman tidak jadi yang dimangsa dulu deh gitu ya. Lalu bagaimana teman-teman mungkin tidak punya cukup dana besar untuk bisa jadi seorang pemangsa, minimal teman-teman berpikir seperti seorang pemangsa supaya tidak dimangsa dulu. Bahkan kalau bisa ikutan ombaknya supaya teman-teman juga bisa dapetin arah yang benar sesuai dengan atau sama dengan institusi-institusi besar yang ada di luar sana. Nah, permasalahannya institusi kan nggak bisa ngasih tahu kita gitu ya. Mas Fadli, saya mau buy Euro USD di harga 1 poin sekian nih ya. Ikutan buy nggak gitu kan? Nggak mungkin gitu. Misalnya JP Morgan WA saya gitu ya. Atau Citibank ngasih tahu. Kita mau buka GBP USD nih mau sell di harga sekian. Kan nggak. Kita nggak tahu kapan mereka lakukan itu teman-teman. Tapi kita bisa membaca jejaknya dengan yang namanya unfilled order. Atau di family NFT sering disebut sebagai UFO gitu ya. Makanya nih ini family lama nih kalau kita bicara UFO ya, Mas Deriega ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah misalnya gini, UFO yang nggak ke-fill tuh misalnya gini, NFC itu rilis by area. Contoh harganya di sini, nih ya, harganya udah di atas, areanya di sini. Lalu kita berharap harganya koreksi turun sedikit, masuk ke dalam buy area sehingga memanggil buy limit kita, lalu naik ke atas dan jadi profit buat kita. Kan kita pengennya begitu, buy di bawah, dapetin untungnya di atas. Nah, yang jadi pertanyaan dari Mas Dery adalah gini, kalau ternyata misalnya nggak ke-fill, artinya harganya naik terus. Yang ini ditinggalin nih, ini masih jadi buy limit, nggak jadi transaksi apa-apa. Harganya naik terus malah bikin UFO baru. Artinya ada unfilled order baru yang menarik. Ada buy area baru lagi yang lebih atas lagi. Yang ini gimana mas gitu ya? Apakah yang terjadi di institusi? Nah, banyak orang nggak sadar bahwa unfilled order itu juga tidak selalu ditunggu sampai jadi filled order atau jadi transaksi. Jadi, unfilled order itu bisa di-delete. Seperti halnya kita meng-cancel pending order yang kita lakukan. Nah, apakah institusi besar melakukan itu juga? Yes, jawabannya iya, teman-teman. Kenapa? Ya karena mungkin harganya udah nggak menarik buat mereka. Kita memang pengen ketika kita transaksi, harganya pengen di harga yang lebih murah, kan gitu dong. Kalau ternyata dia trending up terus create buy area baru, secara otomatis harga yang kita beli akan jadi lebih mahal dibanding buy area yang di bawah. Tapi yang kita cari adalah quick retestnya, koreksinya yang terdekat dan searah dengan tren, kan kayak gitu. Kalau misalnya di unfilled ordernya di bawah terus di atas ambil lagi, yang bawah sebaiknya kita cancel. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau misalnya ternyata harganya sudah meninggalkan cukup jauh, ketika dia sedang balik menuju ke area yang tadi, yang jauh tadi, teman-teman, trennya sudah berubah, tidak lagi uptrend, bisa jadi sudah belok jadi yang namanya downtrend. Kalau teman-teman cek di Auto Climate ya, tools yang disediakan oleh Predictive, yang teman-teman bisa dapetin secara gratis dari NFC, ya kalau beli di luar itu harganya $8, di kita gratis ya, carilah caranya, tanya admin kita. Nah, begitu harganya masuk, climate-nya pasti sudah down, sudah nggak up lagi. Trennya sudah tidak up lagi, tapi sudah downtrend gitu ya. Sudah bearish. Kalau misalnya bearish gimana? Ya otomatis teman-teman akan buy di saat lagi downtrend. Itu kayak nangkep pisau jatuh, teman-teman.
jatuh kayak gini, teman-teman tangkep, bisa terluka ya. Jadi bisa kena SL-nya dengan sangat mudah, langsung dihajar aja, blast gitu. Kenapa mas? Karena itu by area sebelumnya. Yes, by areanya tidak salah. Formasinya mungkin benar. Sudah di luar white space, sudah mempertimbangkan pivot, sudah mempertimbangkan scoringnya, strength-nya, dan lain-lain. Trendnya benar, dan seterusnya. Tapi, kalau misalnya sudah ditinggalkan oleh institusi, dalam hal ini yang terjadi di institusi adalah mereka cancel pending order buy-nya yang tidak ke-fill tadi. Itu yang terjadi di teman-teman adalah teman-teman akan langsung SL begitu aja udah dash langsung balik jadi SL. Gitu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan apa? Itulah yang NFC lakukan selama ini. Ikutin aja. Kita cancel kalau misalnya ada perubahan climate. Kita cancel kalau misalnya ada news yang sangat spesifik yang berkaitan sama pair tertentu. Kita cancel kalau misalnya sudah berubah arah trennya. Jadi nggak lagi uptrend tapi sudah jadi downtrend. Makanya ini kita rubah. Kita cancel dengan cara kita manage pending ordernya. Oke? Makanya saya lebih suka sebutnya set and manage. Walaupun manage-nya ya cuma sehari sekali mungkin ya, sehari 2 kali, nggak mesti tiap jam teman-teman ngelihat chart ya, mungkin seperti yang diajarkan sama banyak orang di luar sana. NSC tidak mengajarkan seperti itu. Teman-teman sebisa mungkin, sesedikit mungkin charting time-nya. Jadi screen time-nya sebentar aja ya, ngelihat laptop atau ngelihat handphonenya sebentar aja. Cuma nyari pending order, pasang. Setelah itu, kalau misalnya trennya sudah berubah beberapa jam kemudian atau 1 hari kemudian, teman-teman lihat sudah sangat jauh ya membentuk unfill order baru, teman-teman yang lama boleh di-cancel. Pasang di tempat yang baru, kurang lebih begitu. Supaya apa? Supaya teman-teman semua terlindungi dari yang namanya pending order yang di-cancel, kurang lebih gitu. Ya? Oke, itu pertanyaan yang pertama. Lalu ada pertanyaan kedua yang cukup menarik yang pengen saya jawab juga dari @rosemary01. Nih. Untuk percepatan belajar di NFC, sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan selain YouTube? Nah, karena ini kan teman-teman lagi nonton di video YouTube nih. Lalu mas, kalau misalnya saya udah lahap semua habis video YouTube-nya. Nggak sedikit loh, banyak orang yang justru download supaya takut-takut kapan-kapan NFC shutdown channel YouTube-nya gitu ya. Atau udah nggak mau ngajar lagi. Atau dia kehilangan akses internet dan seterusnya. Sehingga dia download semuanya. Bayangin, lebih dari 100, mungkin 150 video, di-download semuanya ya. Karena sangat menurut mereka sebegitu berharganya ya. Teman-teman tanya sama mereka yang sudah lebih dulu mendapatkan manfaat dari channel YouTube-nya NFC. Apalagi mas yang perlu dilakukan kalau misalnya saya sudah memanfaatkan semua edukasi di dalam channel YouTube-nya Nusantara FX Community di tempat yang teman-teman lihat sekarang. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya gini teman-teman, saya ceritain simple aja ya, apa yang teman-teman bisa lewati sebagai seorang member NFC ya. Teman-teman sudah mendapatkan channel YouTube-nya, sekarang manfaatnya gratis, teman-teman bisa dapetin semua. Langkah selanjutnya teman-teman buka Instagram, teman-teman follow tuh yang tadi di bawah tuh ya, @nusantara_fx_community. Oke, setelah itu yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah apakah teman-teman bisa mengukur diri sendiri teman-teman nih, udah seberapa lama kenal bisnis forex. Kalau misalnya teman-teman baru banget, saran saya ikut kelas yang namanya Forex First Class ya. Cari linknya di bawah video ini, itu ada di deskripsi video ini. Ikut yang namanya Forex First Class. Setelah Forex First Class, teman-teman ngapain? Teman-teman ambil kelas expertnya. NFC belum punya. Hari ini yang udah ada Mas Duyan Anggara. NFC sarankan Mas Duyan Anggara ikutin kelasnya. Survival to Mastery namanya. STM gitu ya. STM ini teman-teman akan diajarin bagaimana menggaris dengan benar, melihat area dengan benar. Lulus dari situ teman-teman bisa menjadi seorang trader yang mandiri, tujuannya seperti itu ya. Kalau tadi FFC Basic Forex, STM ini cara menggaris dengan benar dan mencari area dengan mata telanjang. Pengalamannya after seminarnya atau after trainingnya yang mahal. Dan yang terakhir setelah itu teman-teman gabung ke dalam komunitas VIP di mana teman-teman bisa mendapatkan edukasi-edukasi yang lebih spesifik dibanding dengan teman-teman yang ada di publik atau di tempat-tempat umum. Jadi yang bikin beda adalah teman-teman jadi seorang members Forex First Class dulu, lalu teman-teman ikutan Survival to Mastery dulu ya, survive-nya dulu, setelah itu baru jadi master di bidang Forex, baru teman-teman nanti masuk ke dalam komunitas VIP-nya supaya teman-teman bisa memaksimalkan edukasi yang ada di dalam Nusantara FX Community. Oke, itu aja mungkin teman-teman video edukasi kali ini. Thank you sudah menonton sampai akhir dan teman-teman ingat selalu untuk selalu tekan tombol subscribe-nya supaya teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Dan pilih all notification tuh, diklik tombol loncengnya supaya teman-teman masuk ke dalam notifnya kapanpun upload video baru supaya teman-teman sesegera mungkin dapetin info kapanpun ada video baru di dalam channel Nusantara FX Community.
Oke? Teman-teman juga boleh share video ini kalau teman-teman merasa bermanfaat, karena banyak orang nggak ngerti kenapa sih sebuah plan di-cancel. Kenapa saya harus cancel plan saya, padahal udah bagus banget. Ya, tadi saya udah jelasin alasannya apa. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!